Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Rada Salsabila Ayindra dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan materi sejarah hukum dagang, dan saya akan menjelaskan apa itu pekerjaan dan apa itu perusahaan. Sebelum masuk ke pokok bahasan, kita akan mempelajari dulu apa sih itu hukum dagang. Nah, dagang itu adalah suatu kegiatan yang dimana berhubungan dengan proses jual beli atau perniagaan. Nah, jika kita kaitkan dengan kata-kata hukum ini kan artinya aturan. Jadi kita masukkan kata-kata hukum di dalamnya. Hukum dagang jadi artinya adalah aturan yang mengatur para pihak di dalamnya, yang mana pihak-pihak tersebut berhubungan dengan perdagangan atau hal-hal dagang. Nah, ternyata kitab undang-undang hukum dagang ini dulu bukan langsung ada teman-teman, tapi membutuhkan proses yang panjang. Nah, kitab undang-undang hukum dagang ini tidak semerta-merta langsung ada, tetapi dia mempunyai sejarah yang panjang untuk dibukukannya kitab undang-undang hukum dagang ini dari pertengahan abad Eropa. Dulu di Eropa Barat memiliki tingkat perdagangan yang pesat. Nah, jadi kalau nggak salah itu di Eropa Barat ya teman-teman ya. Nah, kita masuk langsung materi kedua, yaitu mengenai perusahaan dan pekerjaan. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan apa itu perusahaan. Nah, saya akan jelaskan secara rinci apa itu perusahaan. Nah, perusahaan itu apa sih yang dinamakan perusahaan? Nah, perusahaan itu adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus-putus. Jadi perusahaan ini dia tidak terputus-putus teman-teman, dia terus-menerus dan terang-terangan. Nah, kedudukan tertentu dan untuk mencari laba. Nah, perusahaan ini untuk mencari laba, yaitu perusahaan itu untuk mencari keuntungan dan memperhitungkan kerugiannya. Nah, kemudian perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian dan perdagangan. Nah, jadi intinya perusahaan itu adalah bentuk yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus-putus. Dalam artian dia itu dilakukan secara terang-terangan. Nah, tidak bisa dikatakan perusahaan apabila saya beri contoh nih, misalnya saya ingin membuka toko jual kue kering. Nah, saya ingin menjual kue kering nih untuk lebaran atau untuk hari-hari besar, yaitu hari perayaan besar, contohnya kayak hari raya Idul Fitri, hari Natal, atau hari tahun baru. Nah, saya ingin menjual kue kering, tapi tidak bisa apabila saya berjualan itu musim-musiman, kadang buka, kadang tutup. Nah, besoknya setelah setelah lewat hari besar perayaan Islam, nanti toko saya tutup, nggak bisa. Itu tidak bisa dikatakan perusahaan. Perusahaan itu yang sudah saya jelaskan di awal materi kedua tadi, yaitu apabila dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus-putus. Nah, gitu teman-teman. Jadi kalau saya buka jualan, terus saya menjual kue kering, tapi saya menjualnya dengan musim-musiman, kadang buka kadang tutup, itu tidak dapat dikatakan perusahaan. Nah, saya harap teman-teman mengerti ya. Terus perusahaan itu hanya bisa dikatakan sebagai perusahaan jika bukanya terus-menerus dan tidak terputus-putus. Jadi tujuan dari perusahaan itu untuk mencari laba untuk dirinya sendiri. Jadi tujuan dari perusahaan itu teman-teman untuk mencari keuntungan untuk diri sendiri. Yang dimaksud dengan diri sendiri ini adalah untuk perusahaan itu sendiri. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah membahas tentang perusahaan. Jadi sekarang kita membahas tentang pekerjaan. Apa sih itu pekerjaan? Jadi saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua. Pekerjaan itu menurut pemerintah Belanda ya, pekerjaan itu adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dan dilakukan secara terang-terangan. Nah,
pekerjaan dan perusahaan itu memiliki kesamaan teman-teman, yaitu di mana kesamaannya itu pekerjaan dilakukan secara terang-terangan dan tidak terputus-putus. Perusahaan juga seperti itu, dilakukan secara terang-terangan dan tidak terputus-putus. Di balik kesamaan, tetapi mereka juga mempunyai perbedaan, yaitu di mana perbedaannya perusahaan ini lebih memperhitungkan laba, dia lebih memperhitungkan keuntungannya. Nah, perusahaan ini lebih memperhitungkan laba dan kerugiannya, sedangkan pekerjaan dia tidak memperhitungkan laba dan tidak memperhitungkan kerugiannya. Jadi itu perbedaannya teman-teman, dan itu juga kesamaannya. Saya harap teman-teman di rumah mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu pembantu perusahaan. Nah, pembantu perusahaan adalah orang yang bekerja atau orang yang mewakili pengusaha dalam menjalankan perusahaan tersebut. Nah, pembantu perusahaan ini ada dua teman-teman, yaitu ada pembantu perusahaan internal dan ada pembantu perusahaan eksternal. Nah, teman-teman juga harus tahu dong apa itu arti pembantu perusahaan internal. Pembantu perusahaan internal ini adalah orang yang bekerja mewakili pengusaha dalam menjalankan perusahaan dalam perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan pembantu perusahaan eksternal itu orang atau perusahaan lain yang dapat membantu jalannya perusahaan tersebut. Nah, jadi pembantu perusahaan internal itu ada, saya beri contoh ya, seperti pekerja keliling, terus ada pelayan toko, ada pengurus filial, ada juga pimpinan perusahaan. Nah, itu pembantu perusahaan internal. Kalau pembantu perusahaan eksternal itu ada agen perusahaan, ada pengacara, ada notaris, dan lain sebagainya. Nah, lanjut kita masuk ke materi 4 ya teman-teman, yaitu tentang badan usaha. Nah, dasar hukum kewajiban pembukuan diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997, yaitu tentang dokumen. Nah, terus selain pasal itu ternyata ada juga pasal yang mengatur, yaitu seperti dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Nah, kalau yang undang-undang ini tentang bea cukai. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman, bahwa pembukuan ada dasar hukumnya. Pembukuan memiliki dasar hukumnya. Jadi harus hati-hati dong teman-teman, karena sudah ada dasar hukum yang mengatur. Oke, sekarang komponen pembukuan itu ada 7 komponen pembukuan. Tapi ada tiga komponen pembukuan, yaitu 3 ini komponen pembukuan pokok yang tidak boleh terlewatkan. Nah, 3 komponen pembukuan pokok ini itu komponen wajib teman-teman, yaitu pertama ada harta, ada utang, ada keuntungan bersih. Nah, kemudian manfaat pembukuan. Nah, kita masuk ke manfaat pembukuan. Manfaat pembukuan apa aja sih? Nah, jika saya jelaskan itu akan tidak menghemat waktu. Jadi saya ingin menghemat waktu, saya akan sebutkan, yaitu manfaat pembukuan itu ada 2 teman-teman. Pertama, ada manfaat pembukuan yaitu dari sisi hukum. Nah, ada dari sisi ekonomi. Lanjut, sifat pembukuan yaitu ada 3 ya teman-teman. Itu ada pembukuan perusahaan yang diperintahkan dalam pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu yang bersifat rahasia. Terus yang kedua ada perusahaan yang mengidentifikasi siapa saja yang berkepentingan melihat pembukuan. Nah, yang ketiga itu ada kerahasiaan pembukuan tidak absolut, karena Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberi kemungkinan penerobosan, yaitu melalui pembukuan dan pemberitaan. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman materinya. Saya harap teman-teman di rumah paham dengan apa yang telah saya jelaskan terkait materi hukum dagang. Terima kasih.
kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Demikian akhir penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Apa yang saya sampaikan terkait materi hukum dagang barusan itu adalah awal dari kita untuk menerjang badai kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.